warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Hari ini kabarnya baik, udah siap semuanya untuk belajar? Oke, sudah siap. Sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Pak Ketua kelas dipimpin berdoanya. Kalau berdoa, semuanya harus tenang. Baik, yuk kita mulai berdoa ya. Siap berdoa? Oke, silakan dipimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekarang saatnya Ibu absen. Siapa hari ini temannya yang tidak masuk? Oke, Ibu absen dulu ya. Pertama ada Andi. Andi ada? Oke, ada Bella. Bella ada. Ada Kalista? Ada. Oke, semuanya hadir ya. Hari ini sudah bawa semua yang Ibu suruh bawa kemarin kan ya? Oke, teman-teman tahu nggak sih kenapa meja itu susah untuk didorong? Nih, meja kenapa ya dia susah untuk didorong? Kenapa? Kenapa, Bella? Berat? Betul, salah satunya berat. Kalau Andi? Kenapa? Berat juga? Iya, betul, karena meja itu berat. Kenapa dia susah didorong? Karena meja memiliki gaya gesek. Gaya gesek yang ketika kita dorong, dia akan melakukan pergesekan antara kaki meja dan alas. Nah, oleh sebab itu, makanya meja itu susah untuk didorong. Nah, sekarang kalian tahu nggak sih apa itu magnet? Magnet? Iya, kalian tahu nggak? Betul, magnet itu yang bisa narik besi. Lalu bisa narik apa lagi? Narik apa lagi? Narik kunci, lalu narik peniti. Betul. Kenapa dia bisa narik? Karena dia memiliki gaya tarik-menarik. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya gaya gesek dan magnet. Nah, teman-teman kan sudah bawa tuh magnet dan juga peralatannya. Sekarang kita akan melakukan proses yang namanya simulasi terhadap benda yang teman-teman bawa ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai gaya gesek dan magnet. Apa sih itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang muncul saat dua permukaan saling bersentuhan dan mengalami gesekan. Seperti apa contohnya? Seperti ketika meja yang kita dorong ke depan. Kemudian, ternyata gaya itu banyak jenisnya teman-teman. Ada yang namanya gaya gesek statis. Kapan sih munculnya? Pada saat benda itu diam. Contohnya, lemari yang ketika kita dorong itu dia tidak bergerak, itu namanya gaya gesek statis. Lalu yang kedua ada yang namanya gaya gesek kinestetis, yaitu benda yang sudah bergerak. Contohnya ban mobil yang ketika dia berputar, berjalan, kemudian kita rem, serut gitu. Nah, dia akan berhenti, itu namanya disebut gaya gesek kinestetik. Lalu ada gaya gesek udara. Ternyata di udara juga ada gaya gesek loh. Nah, gaya gesek udara itu yaitu benda yang adanya di mana? Di darat atau di udara? Di udara, betul. Contohnya itu apa? Contohnya adalah teman-teman tahu kan ya yang namanya paralayang atau balon terjun. Nah, pada saat balon itu turun ke bawah, itu terjadi yang namanya gaya gesek udara. Jadi balonnya itu nggak langsung jatuh ke bawah gitu, enggak. Tapi balonnya itu turun secara perlahan karena antara benda balonnya itu dengan udara itu terjadi yang namanya gaya gesek yang terjadi di udara gitu. Lalu ada yang namanya gaya gesek cair. Ternyata
gaya gesek itu juga ada yang cair ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya gaya gesek cair. Apa sih itu gaya gesek cair? Gaya gesek cair itu berarti bendanya ada di mana? Bendanya ada di air. Contohnya apa? Ikan bentuknya ramping. Bila kena gesekan kecil, dia akan melakukan gaya gesek air. Nah, kemudian teman-teman tahu nggak sih apa yang dapat mempengaruhi gaya gesek itu tidak menjadi gesekan? Yang mempengaruhinya itu yang pertama permukaan. Permukaan itu apa? Alasnya. Kenapa kok bisa itu akan menjadi pengaruh terhadap gaya gesek tersebut? Karena ketika permukaan yang licin, maka gaya geseknya pun akan lebih licin atau lebih cepat dan tidak ada gesekan gitu. Lalu berat bendanya, semakin berat bendanya, maka akan semakin sulit untuk terjadinya gesekan di antara alas dan benda tadi. Gitu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang gaya gesek ya, dimana ketika benda didorong akan melakukan gesekan antara kaki benda dengan alasnya tersebut. Tadi gaya gesek ternyata banyak macamnya ya teman-teman. Ternyata ada yang di udara juga, ada yang di air juga, ada yang namanya kinestetik, ada yang namanya banyak pokoknya ya, tadi sudah kita pelajari. Nah, kemudian sekarang kita akan mempelajari tentang magnet. Nah, teman-teman tahu nggak sih magnet itu apa? Ada yang tahu nggak? Betul, magnet itu yang bisa menarik benda besi. Ada lagi, iya, magnet itu ada yang besar dan ada yang kecil ya ternyata ya. Pinter. Nah, Ibu mau kasih tahu, magnet itu adalah benda yang bisa menarik benda-benda tertentu dari jarak jauh dan tanpa disentuh. Betul kan? Ketika kita taruh magnet di atas meja dan di depannya ada paku, maka magnet tersebut akan menarik paku tanpa harus kita sentuh. Gitu. Nah, benda yang ditarik magnet itu namanya feromagnetik. Nah, contohnya apa ya? Ada yang tahu nggak contohnya benda yang bisa ditarik magnet? Apa selain paku? Besi, betul. Lalu ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Magnet sama magnet ya, betul. Nah, teman-teman tahu nggak ternyata magnet itu punya dua kutub. Kutub utara dan kutub selatan. Ketika magnet disatukan antara utara dan utara, dia nempel nggak ya? Dia bisa bersatu nggak ya? Enggak, ternyata ketika magnet yang utara dengan utara disatukan, maka dia tidak akan bisa menempel. Begitu pula yang selatan dengan selatan. Nah, itu disebutnya kalau tidak bisa menempel antara utara dan utara disebutnya tolak menolak. Kalau bisa menempel berarti utara dengan selatan disebutnya tarik menarik. Betul. Nah, sekarang teman-teman bisa praktekkan dengan benda-benda yang kemarin Ibu sudah suruh bawa dari rumah ya. Ada yang bawa magnet, ada yang bawa kertas, ada yang bawa kayu, ada yang bawa apa? Penggaris besi. Tapi hati-hati ya, itu tajam. Nah, sekarang kita tes. Andi sama Bella coba. Bisa nggak ya kira-kira magnet menarik benda kayu yang dibawa sama Andi? Coba ditempelkan. Oh, ternyata magnet dengan kayu tidak bisa tarik menarik. Iya, jadi tidak ada yang namanya gaya tarik menarik. Lalu kalau magnet dengan penggaris besi bisa nggak ya? Coba.
Oh iya bisa, karena magnet menarik besi. Kemudian ibu punya buku tebal dan ada kertas tipis. Silakan dicoba, bendanya ditaruh di atas, yang besinya ditaruh di atas di buku tebal, magnetnya taruh di bawah. Apakah magnet tersebut bisa menarik benda tersebut atau tidak? Coba. Oh, ternyata ketika magnet ditaruh di atas buku tebal, itu tidak bisa melakukan gaya tarik-menarik. Tapi ketika ditaruh di kertas yang tipis, dia bisa melakukan gaya tarik-menarik. Ya, setelah tadi kita belajar tentang magnet dan gaya gesek, sekarang kita akan mengerjakan tugas. Oke, tugasnya di sini ada apa sih? Ada tentang gaya magnet dan gaya gesek, dan yang pertama itu mengenai konsep gaya. Di mana di sini ada macam-macam bentuk gaya. Ada gaya apa ya ini ya? Seperti mendorong kotak atau mendorong koper. Nah, nanti teman-teman di sini disebutkan macam-macam gayanya berdasarkan gambar yang ada. Kemudian yang kedua itu ada gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Beri tanda checklist pada gambar yang termasuk gaya gesek dan tanda silang pada gambar yang termasuk bukan gaya gesek. Nah, di sini ada orang lagi meluncur, mobil sedang diam, bersepeda, buku di atas meja, dan menggosok kedua tangan. Nah, teman-teman di sini nanti kerjakan nih yang mana nih yang termasuk gaya gesek dan gaya bukan gaya gesek ya. Tinggal diberi garis checklist jika itu termasuk gaya gesek. Lalu yang ketiga ada perbandingan mana yang lebih mudah didorong. Nih di sini ada gambar orang sedang mendorong roda dan yang satunya mendorong meja. Nah, menurut teman-teman mana sih yang mudah didorong? Dorong rodakah atau dorong meja? Lalu yang keempat ada benda feromagnetik. Tadi ingat enggak benda feromagnetik itu apa? Hayo, lupa. Benda feromagnetik itu benda yang bisa didorong, bisa ditarik oleh benda feromagnetik itu benda yang bisa ditarik oleh magnet. Betul. Sini ada gambar, ada paku, ada klip, ada sendok besi, ada koin, penghapus, baut, kaleng, gunting, piring, dan pensil kayu. Nanti ditarik nih. Ini ada kotak magnet dan tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang bisa ditarik magnet dimasukkan ke dalam kotak magnet. Oke, lalu yang kelima ini menjodohkan benda yang ditarik magnet. Nah, yang bisa ditarik magnet tuh benda-bendanya apa aja, tinggal ditarik ke kotaknya gitu. Lalu yang keenam ada sifat dan manfaat magnet. Nanti teman-teman tinggal dijawab ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan teman-teman. Oke, tugasnya sudah selesai ya. Silakan dikumpulkan. Baik. Nah, pelajaran kita hari ini nih sudah selesai. Tadi kita sudah mempelajari tentang yang namanya gaya dan juga magnet. Teman-teman juga sudah tahu kan ya apa itu gaya dan banyak macam jenis gaya serta magnet dan benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, teman-teman tahu nggak sih? Kesimpulan hari ini adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet adalah benda-benda seperti apa? Seperti besi, seperti apalagi kaleng dan masih banyak lainnya. Tapi ketika magnet berada di lapisan benda yang paling tebal, dia tidak akan bisa menarik benda tersebut, dan magnet yang memiliki kutub yang sama tidak terjadi yang namanya tarik menarik, artinya dia tolak menolak.
Lalu ada yang disebut gaya gesek. Tadi sudah belajar bermacam-macam gaya. Ternyata ketika meja kita dorong, maka akan terjadi proses gesekan di lantai. Tapi ketika lantainya itu licin, maka tidak terjadi yang namanya gaya gesekan secara langsung karena tidak adanya proses gesekan di benda dan lantai yang licin. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih untuk materi hari ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan semoga bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan belajar di rumah. Sekian dari Ibu. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.